Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Putrasma, saya dari 32. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana prosedur pemasangan implan. Sebelumnya kita persiapkan alatnya dulu ya. Ada perlak, handscone steril, trokar, scalpel, klem penjepit, batang norplan, kasa steril, pinset, kom steril, larutan klorin. Ini untuk membuang bekasnya. Di sini ada tensi, tapi tidak digunakan karena tidak ada isinya. Alat penyangga lengan. Kemudian di sini ada duk steril, rem tangan, betadine. Persiapan alat, kita persiapkan pasiennya. Kita tanya kepada pasien apakah benar ini metode KB yang dipilihnya, yaitu pemasangan KB implan. Kemudian kita jelaskan, ibu nanti di sini saya akan membantu ibu untuk pemasangan KB implan. Nanti kalau ibu kurang paham, ibu boleh kok bu bertanya ya bu ya. Dalam pemasangan KB implan ini nanti akan terasa sedikit sakit ya bu pada bagian yang akan dipasang KB implannya ya bu ya. Setelah itu anjurkan pasien untuk mencuci tangan di daerah yang akan dipasang implan atau lengan dicuci. Setelah pasien sudah mencuci lengan, kemudian seperti biasa kita sapa salam kepada pasien agar lebih akrab. Kita persilahkan ibunya untuk berbaring. Baik ibu, silakan berbaring. Ibu perkenalkan, nama saya Bidan Vidya, yang saya di sini yang bertugas pada siang hari ini bu. Gimana ibu kabarnya? Sehat? Kemudian kita dekatkan alat. Yang terpenting adalah siapkan untuk pencahayaan yang cukup. Kemudian pasang sampiran untuk menjaga privasi pasien. Kemudian yang paling penting kita cuci tangan sebelum tindakan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah. Keringkan dengan handuk. Setelah itu persilakan pasien untuk menimbang berat badan, kemudian dilakukan pengukuran tekanan darah. Jika sudah semuanya normal, kita periksa bagian payudaranya. Kemudian bisa kita selipkan untuk mengajari ibu untuk memeriksa payudaranya sendiri di rumah atau sadari. Kemudian pasang penyangga tangan. Kalau tidak ada penyangga tidak apa-apa. Pasang perlaknya. Sebelumnya kita lihat letak yang akan dipasangkan implannya. 8 cm di atas lipatan siku. Gunakan simbol atau untuk menandai dengan spidol boleh. Titik saja. Kemudian siapkan batang implannya, buka, taruh di tempat yang steril, jangan sampai menyentuh ya. Karena kita belum pakai handscone, kita buka. Kemudian yang paling penting adalah atur alat dan bahan dekat dengan jangkauan kita agar tidak terlalu jauh. Kemudian pakai handscone. Pakai handscone steril. Handscone steril. Setelah itu jangan lupa cek kembali atau hitung jumlah kapsul yang akan dipasang ke lengan ibunya. Kemudian pastikan kita usap dengan antiseptik. Kita kasih betadine. Kita bersihkan di daerah yang akan dipasang implan. Kita bersihkan. Setelah kita bersihkan, kita pasang duk bolongnya kita pasang. Nah, setelah itu kita anestesi. Pastikan pasiennya tidak alergi dengan obat anestesi. Kita anestesi menggunakan fluid. Nah, setelah itu buang di safety box. Kemudian masukkan jarum ke bawah kulit. Pastikan tidak menembus ke vena. Sekitar dilakukan penyuntikannya di 4 cm atau 1 cc di bagian
yang akan dilakukan pemasangan. Ini seputar anestesinya tadi ya, lupa ketinggalan, maaf. Kemudian kita tunggu beberapa saat untuk memastikan apakah obat anestesinya sudah bekerja atau belum, dengan cara kita tekan-tekan bagian ini. Ibu masih terasa sakit nggak, Bu? Sudah tidak. Nah, kalau ibunya sudah merasakan tidak ada rasa di bagian anestesinya, kemudian kita buat insisi dangkal menggunakan scalpel. Ini sedikit sisi. Sudah. Kemudian dekatkan trokarnya. Masukkan trokarnya. Kemudian ujungnya menghadap ke atas dan pendorongnya di dalam itu. Masukkan ujung trokar melalui luka insisi yang kita buat tadi. Kemudian ambil kapsulnya. Ambil kapsul. Masukkan. Nah, kemudian dorong secara perlahan. Membentuk seperti kipas ya, teman-teman. Seperti kipas. Sambil kita tarik pendorongnya, sambil kita mundurkan, kita cek batang implannya benar-benar tertanam atau belum. Nah, sudah. Lanjut ke batang implan yang kedua. Masukkan lagi. Tekniknya sama seperti tadi, kita buat kipas. Jadi sampai batang implan yang ke-6. Jadi nanti kurang lebihnya bentuknya seperti kipas. Jadi bentuknya seperti ini. Seperti kipas. Nah, di sini sedikit penjelasan. Untuk meletakkan kapsul tepat di bawah kulit, angkat trokar ke atas sehingga kulit terangkat. Masukkan trokar perlahan-lahan dan hati-hati ke arah tada 1 dekat pangkal. Ya, udah. Saat trokar masuk sampai tanda 1 tadi, tarik pendorong seperti tadi yang saya jelaskan tadi. Terus kemudian masukkan kapsul implan ke dalam trokar. Kemudian dengan pinset ya tadi ya, menggunakan pinset. Jangan lupa prinsipnya itu harus steril untuk menghindari terjadinya infeksi kepada pasien. Kemudian masukkan kembali pendorong. Tadi kita masukkan lagi, dorong sampai ada tahanan. Kemudian tarik trokar dan pendorongnya bersama-sama sampai batas ujung trokar. Tanda 2, ujung trokar harus tetap berada di bawah kulit untuk batang implan yang kedua. Kemudian fiksasi ujung kapsul implan yang telah dipasang. Fiksasi. Kemudian tanpa mengeluarkan seluruh trokar, arahkan ujung trokar untuk memasang kapsul berikutnya. Kapsul yang ketiga tadi yang udah aku pasang juga. Masukkan kembali trokar pelan-pelan sepanjang sisi jari telunjuk sampai tanda 1 tadi. Kemudian bila tanda 1 sudah tercapai, masukkan kapsul berikutnya ke dalam trokar dan lakukan seperti sebelumnya tadi. Jadi kita lakukan seperti yang langkah pertama, menanam batang implan yang pertama, itu sama aja sampai menanam batang implan yang ke-6. Nah, sebelum pencabutan trokarnya, pastikan dulu ya batang implannya benar-benar tertanam atau ada selip 1. Makanya kita agak raba-raba, kita cek benar-benar sudah tertanam atau belum. Nah, tadi saat pemasangan juga trokarnya tidak boleh dicabut ya teman-teman ya. Hanya dilonggarkan saja dari tempat pemasangan yang pertama, kedua, ataupun yang selanjutnya. Nah, tadi sudah kita cabut, periksa daerah insisi tadi. Kemudian kalau pas kita cek itu udah tertanam semua. Kemudian kita plester bagian yang tadi kita insisi tadi ya. Tujuannya untuk menutup. Kan tadi ada kita sayat sedikit, jadi ada luka sedikit. Itu ditutup agar tidak terjadi infeksi. Kita tutup, kita plester. Kita plester kan. Sebelumnya kita cek dulu ya ada pendarahan atau tidak bagian yang kita pasang implan tadi. Nah, kita plester dengan menggunakan bisa pembalut hemostatis dan untuk mengurangi memar juga bisa digunakan plester itu. Nah, setelah kita sudah lakukan pemasangan, kita setelah melakukan tindakan, kita buang sampah-sampah yang memang untuk kita pisahkan, seperti sampah-sampahnya kita pisahkan, bekas-bekas tadi pemasangan KB, sampah-sampah yang terkena kontaminasi. Kemudian rendam peralatan di air klorin ya. Kita rendam di air klorin.
Kita lepas juga handscoonnya, kita rendam secara terbalik ya. Air klorin. Nah, seperti ini. Kita cuci tangan. Kita cuci tangan lagi ya. Setelah itu lengkapi rekam mediknya. Setelah tindakan sudah selesai, alat-alat sudah dipisahkan dan sudah dibersihkan, kita sudah bersih-bersih, kita meminta pasien untuk menunggu 5-20 menit di klinik atau di BPM, puskesmas. Nah, itu untuk membekali ibunya untuk perawatan luka bekas implan itu. Kita beritahu cara perawatannya. Kita beritahu bila ada tanda-tanda infeksi segera hubungi atau datang ke tenaga kesehatan terdekat. Kita juga memberitahu kepada pasien jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin berkonsultasi, boleh datang ke klinik. Tidak, kita beritahu kepada ibunya tidak usah khawatir, kalau ingin bertanya atau konsultasi boleh datang ke klinik untuk konsultasi mengenai pemasangan KB implannya. Biasanya ibu-ibu itu mengeluhkan setelah pemasangan KB implan itu bertanya-tanya apakah bisa melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasa, Bu, atau ini tidak boleh terkena apa, tidak boleh makan apa. Seperti itu biasanya para ibu-ibu selalu mengkhawatirkan keadaan itu, keadaan di mana dia tidak bisa melakukan kegiatannya sehari-hari. Kemudian kita beritahu bahwa ibu bisa melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasa, namun sedikit dikurangi ya, Bu, untuk menggunakan tangan yang sudah dipasang implan. Itu untuk mencegah terjadinya implannya bisa terjadi tergeser atau lukanya semakin parah bekas insisinya. Nah, sedikit informasi, biasanya kita menggunakan KB implan ini yaitu jenis Norplan, yaitu ada 6 batang implan digunakan untuk jangka itu paling efektif 5 tahun. Kemudian kekurangannya adalah biasanya sekarang sudah jarang digunakan implan Norplan ini. Kenapa kekurangannya? Yaitu dia susah untuk dicabut karena batangnya terlalu banyak. Nah, setelah itu tadi sudah kita beritahu kepada ibunya, jika ingin berkonsultasi silakan datang ke tenaga kesehatan terdekat. Nah, untuk agar tidak terjadi infeksi, beritahu kepada ibu tentang perawatannya tadi sudah, menjaga personal hygiene untuk ibunya, kemudian makan makanan yang bergizi. Nah, sekian dari video saya. Apabila ada kesalahan, banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.